Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sobat BMI yang dirahmati Allah, kita berjumpa dalam acara Senja Ramadan di hari ketiga di bulan Ramadan ini. Masih belum terlambat bagi kita untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Quran. Selamat datang bulan Ramadan. Ucapan ini menunjukkan rasa sukacita kita, rasa gembira gitu, menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang membawa berkah, rahmat dan ampunan dari Allah. Bulan yang di dalamnya bernilai pahala yang dilipat gandakan atas setiap amal-amal kebaikan kita. Jam demi jamnya, menit demi menitnya, bahkan detik demi detiknya, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Sobat BMI yang dirahmati Allah, di antara hikmah bulan Ramadan adalah Allah menyebutkannya sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Di bulan ini Al-Quran menjadi kitab yang paling banyak dibaca dan diperdengarkan. Kaum muslimin berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, baik di rumah, di masjid, di kantor-kantor, maupun di tempat-tempat umum. Kaum muslimin membaca Al-Quran. Bahkan bermunculan grup-grup di media sosial untuk membaca Al-Quran secara online. Kaum muslimin melakukannya atas dasar keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan aktivitas mereka dalam membaca Al-Quran. Sobat BMI yang dirahmati Allah, ada hal yang patut kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, serta sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi, karena Al-Quran merupakan petunjuk, maka Al-Quran itu adalah pedoman bagi kaum muslimin dalam menjalani hari-harinya. Karena itu, kita memang bersyukur, ya, kaum muslimin menjadi rajin dalam membaca, mendengarkan, bahkan menghafalkan Al-Quran. Tapi tentu saja ini masih belum cukup. Kita perlu juga memahami isi kandungan Al-Quran. Karena ketika kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita dengan apa yang menjadi tuntunan atau yang menjadi pedoman dari Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Misalkan saja ketika kita ingin melakukan ibadah, tentu tidak bisa gitu kan. Ibadah itu kita lakukan sesuai keinginan kita sendiri, tapi harus berdasarkan apa yang telah dituntun oleh Allah, apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Dalam sholat, ya, Allah hanya mewajibkan sholat 5 waktu, kita tidak boleh menambahkan sendiri. Begitu pula dalam puasa, kita tidak boleh gitu kan, puasanya terus ya, dari pagi sampai malam, semuanya harus berdasarkan tuntunan Al-Quran. Begitu pula ketika kita ingin menghiasi diri kita dengan akhlak, dengan pakaian, maka kita perlu melihat dulu bagaimana Al-Quran memberikan tuntunannya. Seperti apa gitu kan akhlak yang baik,
di dalam Al-Quran dan bagaimana cara seorang muslim dalam berpakaian. Juga dalam aktivitas kita yang lain, yaitu dalam muamalah dengan sesama manusia. Apakah itu dalam aktivitas jual beli atau interaksi antara laki-laki dan perempuan. Tentu kita lakukan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu sangat penting gitu kan, bahkan merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Nah, Sobat BMI yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk terus meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan keimanan, kualitas keimanan kita terhadap Al-Quran dengan cara semakin memupuk ketaatan kita kepada Allah, dengan cara membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran melalui ketundukan kita terhadap apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Atau kalau kita pakai bahasa gaulnya ya, membumikan Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya kitab yang ada di dalam lemari-lemari atau tersimpan rapi gitu ya di rak buku gitu, tetapi Al-Quran dibumikan. Apa yang ada di dalam Al-Quran isinya diterapkan menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi tuntunan bagi seorang muslim. Karena itu sekali lagi bulan Ramadan ini jadikan sebagai momen untuk terus meningkatkan motivasi kita, ikhtiar kita untuk terus belajar memahami Al-Quran. Kita tidak hanya berhenti dengan membaca ataupun mendengarkan dan menghafalkan, tetapi ikutilah kajian-kajian agar bisa semakin memahami isi kandungan Al-Quran. Sekian kajian Senja Ramadan kali ini. Semoga Allah berkenan menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.